Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan pertolongan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Imta fi Syarh Hikmati Abi Syuja', yaitu sebuah matan fikih dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah membahas tentang al-khiyar, yaitu sebuah pilihan bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual belinya selama belum berpisah. Ini diantara pembahasan dalam kitab muamalah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenal akad salam dalam jual beli. Mengenal akad salam dalam jual beli dalam fikih Islam. Di sini beliau menyebutkan wa yasihhu as-salamu halan wa muajjalan bima takamalat fihi khamsatu syara'i. Diperbolehkan jual beli dengan akad salam, baik itu tunai atau tertunda, apabila terpenuhi 5 syaratnya. Maka di sini perlu kita ketahui yang dimaksud dengan akad jual beli dengan akad salam itu bagaimana. As-salam dari segi bahasa al-istijal wa taqdim. As-salam di sini dari segi bahasa adalah mendahulukan, mendahulukan dan menyegerakan. Ini dari segi bahasa. Kata pensyarah, as-salamu lughatan al-istijal wa taqdim. Akad salam dari segi bahasa itu menyegerakan dan mendahulukan. Jadi nanti dalam jual beli ini ada salah satu yang harus didahulukan atau disegerakan. Kemudian dari segi syar'i atau dari segi istilah, bai'u syai'in mawsufin fid dhimmati bil lafdis salam aw bis salaf. Dari segi istilah, jual beli dengan akad salam, bai'u syai'in, yaitu menjual sesuatu. Menjual sesuatu. Mawsufin fid dhimmah, yang diterangkan sifat-sifatnya.
ya, menjual sesuatu yang diterangkan ciri-cirinya, speknya, sifat-sifatnya dengan sempurna, dengan lengkap. Ya. Bai'u syai'in mawsufin fid dimmati, menjual sesuatu yang diterangkan sifat-sifatnya dalam suatu tanggungan. Ya. Jadi sesuatu ini dijual. Ketika dijual disebutkan sifat-sifatnya. Dan ada yang menanggungnya, yaitu nanti pihak penjual di sini. Pihak penjual. Bilafdis salam awis salam, dengan mengucapkan salam atau assalam. Ya. Ini dari segi istilah. Jadi kurang lebih kata para ulama, dari segi istilah, baik salam adalah jual beli barang yang disifati dengan kriteria tertentu. Jual beli suatu barang yang disifati dengan kriteria-kriteria tertentu dalam tanggungan penjual. Ya. Dengan tanggungan penjual. Dengan pembayaran kontan atau tunai di majelis akad. Saya ulangi. Jual beli dengan akad. Ini salam ini salah satu akad dalam jual beli dalam fikih Islam. Ya. Yang dimana nanti dalam akad ini akan terdapat kemudahan bagi dua belah pihak, baik pihak penjual atau pihak pembeli, sama-sama mendapatkan manfaat atau keuntungan atau maslahat. Ya. Makanya setiap yang disyariatkan dalam Islam, termasuk jual beli akad salam, ini mengandung maslahat, mengandung manfaat untuk kedua belah pihak, untuk penjual dan untuk pembeli. Jadi jual beli salam yaitu jual beli barang yang disifati dengan kriteria tertentu. Kriterianya harus jelas. Ya. Kriterianya harus dijelaskan dengan detail oleh pihak penjual kepada calon pembeli. Dalam tanggungan penjual dan dengan pembayaran kontan di majelis akad. Ya. Di majelis akad. Kita kasih contoh misalnya. Dalam buku ini disebutkan contohnya, di antaranya seseorang menjual, misalnya di sini disebutkan, kita cari contoh yang mudah dipahami ya, yang mudah dipahami. Misalnya pembeli menyerahkan pembayaran di muka. Jadi ini jual beli, katakanlah jual beli beras. Jual beli beras, misalnya 1 ton. Ya, jual beli beras 1 ton. Maka ada pihak penjual, ada pihak pembeli. Ya, pihak penjual dan pihak pembeli. Ini ketemu. Pihak penjual beras sama calon pembelinya. Maka ketika sepakat, saya butuh beras 1 ton dengan kriteria begini, dan apa mereknya ini, jenisnya ini, ya produksinya dari sini, itu dijelaskan keinginan pembeli kepada penjual tadi, kepada penjual. Kemudian waktu ini penjual ini belum ada barangnya. Ya, waktu itu di tokonya nggak ada. Barang ini belum ada. Maka bisa nanti si pembeli ini saya kasih uang dulu. Ya, uangnya didulukan. Nanti dalam waktu tertentu, misalnya 1 pekan lagi, si penjual ini harus bisa mendatangkan barang yang diminta. Bagaimana caranya? Entah itu dia ngambil di tempat ini, tempat itu, tempat lain, itu silakan. Itu terserah. Terserah. Jadi harus ada pembayaran di muka oleh pembeli, kemudian waktunya harus ditentukan. Ya. Dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Ya. Nanti barang ini kapan diserahkan dan tempatnya di mana? Atau contoh yang lain, misalnya seorang penjahit
Ya, seorang penjahit. Penjahit ini butuh modal. Dia punya model baju yang belum ada di pasaran. Model terbaru lah. Baju belum ada di pasaran. Tapi penjahit ini butuh modal untuk produksi. Akhirnya dia ketemu sama orang yang punya uang misalnya. Saya ingin produksi barang seperti ini. Cuma saya nggak ada uang. Ya, saya nggak. Tapi dijelaskan produksinya nanti bajunya seperti ini, kainnya ini, ya, bahannya seperti ini. Nanti kurang lebih estimasi produksinya mungkin 2 bulan. Ya. Maka dalam hal ini ketika dia penjahit ini datang ke orang yang punya uang, ya wis, sampai butuh berapa? Ya butuh berapa? Kemudian dikasih uangnya sekian, misalnya 100 juta untuk produksi. Ya, untuk produksi. Kemudian nanti sampai 2 bulan bajunya jadi dijual. Ya. Ini juga akad salah atau diserahkan kepada orang ini untuk dijualkan. Itu juga akad salah atau akad istisna, mirip dengan istisna. Ini diantara contoh dalam akad jual beli dengan akad salam. Jadi ada penjual, ada pembeli. Barangnya tapi belum ada. Barangnya belum ada, cuma ada di sifat ini barangnya begini. Ya. Kemudian pembeli ini membayar di awal, tapi barangnya diserahkan di kemudian hari. Ya. Barangnya diserahkan kemudian hari, disepakati kapan, tempat diserahkannya di mana. Ada contoh yang lain, misalnya perusahaan A ini butuh mobil. Mobil misalnya katakanlah mobil untuk 10 unit. Ya. Perusahaan A butuh mobil 10 unit. Akhirnya dia cari dealer, kemudian ketemu dealer yang cocok dengan mobil yang diinginkan oleh pembeli ini. Ya. Saya ingin model seperti ini, saya bayar di awal. Ya. Bayar di awal, nanti dealer ini dia cari barangnya, kapan diserahkan, itu harus disepakati di akad di awal ini tadi. Jadi membayarnya di awal, tapi barangnya belum ada. Barangnya belum ada, tapi harus ada kesepakatan harga di awal. Kemudian pembeli sudah menyerahkan uangnya secara tunai. Nanti ada kapan barang itu diserahkan. Ya, kapan barang itu diserahkan oleh penjual. Ini namanya jual beli dengan akad salam. Jual beli dengan akad seperti ini dibolehkan. Ya, disebutkan oleh beliau, oleh pensyarah, faidatun as-salam lughatu ahli Hijaz was-salafu lughatu ahli Iraq wa huma ramzun wahid. Ada yang mengatakan jual beli akad salam, ada yang jual beli dengan akad salaf, ya. Tapi istilahnya sama. Sumya salaman li taslimi ra'sil mali as-saman fil majlisi wala salafan li taslifis samani qabla bad'il bai'. Ya. Kenapa kok disebut dengan jual beli dengan akad salam? Karena li taslimi ra'sil mal awis saman fil majlis, karena harga itu sudah diserahkan di awal. Ya. Barangnya belum ada, tapi harganya sudah diserahkan di awal. Ya. Litasli bisaman qabla qabdil bai'. Jadi harganya sudah dibayar, cuman barangnya belum ada, cuman barangnya ini dijelaskan kriterianya saja. Ya. Jadi barangnya belum bisa diambil, cuman hanya ada kriterianya, nanti barang diserahkan dengan waktu tertentu sesuai kesepakatan, diserahkan kapan dan waktunya di mana. Ini dengan jual beli akad salam. Ya. Misaluhu an yu'tiyal mushtari samana sil'ah muqaddam. Jadi pembeli ini memberikan harga di awal. Wa yattafiqu mal bai' ala taslimil mabi'i as-sil'ah ba'da usbu. Kemudian dia bersepakat dengan penjual untuk supaya penjual ini memberikan barangnya setelah satu pekan. Ya. Satu pekan. Ini diantara contoh yang disebutkan oleh pensyarah. Kalau contoh yang kita sebutkan tadi, perusahaan A
Misalnya di kota Semarang memesan 100 mobil, ya, 100 mobil kepada perusahaan mobil. Kemudian perusahaan tadi membayar 20 miliar untuk 100 mobil di awal. Dengan 2 bulan disepakati mobil itu sudah harus datang di pelabuhan tempat perusahaan itu berada. Ini boleh, ya. Ini boleh. Dalilnya mana? Bahwasanya jual beli seperti ini itu diperbolehkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 282. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan hutang piutang dengan waktu yang sudah ditentukan, faktubu. Ya, maka tulislah. Tulislah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza tadayantum bidainin. Kalau kalian melakukan hutang piutang dengan waktu yang sudah ditentukan, maka faktubu, maka tulislah hutang piutang tersebut. Qala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika beliau mentafsirkan ayat ini, nazalat hadhil ayatu fis salam. Ayat ini turun atau menjelaskan tentang jual beli dengan akad salam. Kenapa kok jual beli dengan akad salam ini ada unsur hutang piutang? Ya, karena pembeli sudah membayar, tapi penjual belum menyerahkan apa? Barangnya. Seolah-olah penjual ini utang kepada apa? Pembeli tadi. Ya. Dan ini harus dicatat. Ya, akad seperti ini harus dicatat ketika penjual ini sudah menyebutkan spek-spek barangnya, pembeli ini mau, ya, artinya dia mau bayar di awal, ini harus tunai di awal, ya. Karena kalau kemudian nanti disepakati kapan waktu penyerahannya dan di mana waktu penyerahannya. Ini harus jelas dari awal, ya, jelas dari awal. Wassalamu nau'un min anwa'il bai'i la anna lahu lafdhan makhsusan 'ala mu'tamad. Ya. Jadi intinya jual beli dengan akad salam ini salah satu jenis di antara jenis-jenis akad dalam jual beli. Ya. Akad dalam jual beli. Kemudian dalam hadis wa fi shahihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinata wa hum yuslifuna fi as-samari as-sanata was-sanataini wa rubbama qala as-sanataini was-salas. Ya. Di antara dalilnya yang lain selain dari firman Allah tadi di surat Al-Baqarah 282, yaitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau datang ke Madinah. Ya. Datang ke Madinah. Wa hum yuslifuna fis samari as-sanata was-sanatain. Dan di kota Madinah itu di antara yang dilakukan oleh penduduk Madinah itu mereka melakukan akad jual beli dengan akad salam. Ya. Yuslifuna fis samari as-sanata aw as-sanatain. Jadi orang-orang yang penjual sama pembeli ini penjual kurma. Ya, penjual kurma. Nanti si pembeli ini mengatakan, saya mau beli kurma Anda dengan harga sekian, ya. Nanti Anda serahkan setahun lagi atau 2 tahun lagi, tergantung kesepakatan. Ya. Ini terjadi di kota Madinah waktu itu. Maka ketika Nabi melihat hal itu, jadi terjadinya jual beli, harganya sudah dijelaskan di awal. Harganya dibayar dengan tunai, dengan cash, dengan kontan. Cuman barangnya belum diserahkan. Tapi barangnya jelas, kurmanya jenisnya ini, begini, takarannya, beratnya sekian, kemudian diproduksi di tempat ini, itu jelas semuanya. Cuman barangnya ini belum diserahkan. Nanti diserahkan setahun atau 2 tahun tergantung dengan kesepakatan. Maka ketika Nabi SAW melihat akad seperti itu, beliau mengatakan man aslafa fal yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Ya, barang siapa man aslafa, barang siapa yang melakukan
jual beli ya dengan salam. Barang siapa yang memesan kurma, maka hendaknya dia memesan dalam takaran, timbangan, dan tempo yang jelas. Ya. Jadi ini kan pembeli ini kan pesan, saya pesan kurma yang kamu punya dari kebun yang kamu punya. Ya, saya kasih harganya sekian, saya kasihkan uangnya. Ya, saya butuh sekian sekian kilo, 100 kilo atau saya butuh 500 kilo. Ya. Ini uangnya. Nanti saya tunggu barangnya setelah kamu panen setahun lagi atau 2 tahun lagi. Ini namanya jual beli dengan akad salam. Barang siapa yang memesan kurma, maka Nabi mengatakan barang siapa yang memesan kurma, maka hendaknya dia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas. Jadi harus jelas. Ya, harus jelas takarannya berapa, timbangannya berapa, kapan diserahkan. Ya, maksudnya jangka waktunya itu harus dijelaskan. Ya, ini tadi di antara dalil yang menunjukkan akan dibolehkannya jual beli dengan akad salam. Harus dengan tunai. Ya. Di sini beliau mengatakan faidah. Ini sebelum kita sebutkan syarat-syaratnya. Ya. Sebelum disebutkan syarat-syaratnya. As-salafu syuri'a rahmatan bi ahadil muta'aqidaini. Akad jual beli dengan akad salam ini disyariatkan untuk mempermudah penjual dan pembeli. Ya. Fa ashabul qirafi yahtajuna ma yunfiqunahu ala sun'ati hatta tasluha lil bai'. Orang-orang yang bergerak di bidang produksi baju, produksi sepatu, produksi tas, ya. Maka mereka butuh orang-orang yang ngasih modal. Ya. Butuh apa? Butuh modal untuk produksi. Ya, wa huwa ba'idun 'anil gharari wal khida'. Jadi orang-orang yang bergerak di bidang produksi ini mereka butuh modal. Butuh modal. Sehingga ketika mereka ketemu dengan orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya uang dan mereka paham akan agama Islam ini, ya. Maka orang-orang yang punya uang ini mereka ngasih modal, ini saya kasih modal atau saya beli barangnya, kemudian kamu produksi, ya, nanti dijual, dijual. Kata beliau di sini, fa ashabul khirafi yahtajuna ma yunfiqunahu ala sin'ah. Orang-orang yang produksi itu mereka membutuhkan modal, ya, untuk produksi barang. Wa huwa ba'idun 'anil gharari wal khida' wa bi bahati raf'ul haraji 'anin nas. Ya. Kemudian jual beli dengan akad salam ini jauh dari penipuan, ketidakjelasan. Karena apa? Karena ketika akad salam itu sudah dijelaskan kriteria-kriterianya. Enggak boleh ada yang enggak jelas, semuanya dijelaskan secara detail. Ya. Kurang lebih ini diantara maslahat jual beli dengan akad salam. Jadi pihak produsen atau penjual mendapatkan beberapa keuntungan. Yang pertama, mendapatkan modal untuk menjalankan usaha, ya, dengan cara yang halal, sehingga dia dapat menjalankan dan mengembangkan usaha tanpa terlibat dengan riba atau utang riba. Ya. Sebelum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang ini untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun. Ya, dia dapat modal. Dengan modal itu dia produksi, kemudian dia jual seuntung-untungnya dan lain sebagainya. Kemudian keuntungan yang lain, ini dalam referensi yang lain, ya, penjual memiliki keleluasan dalam memenuhi permintaan pembeli karena adanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang dengan pesanan yang cukup lama. Ya. Kemudian untuk pembeli ini akan memiliki keuntungan dengan keuntungan yang jaminan mendapatkan barang. Ya, jaminan mendapatkan barang karena antara penjual dan pembeli sudah ada kesepakatan. Saya kasih harganya sekarang, saya bayar. Ya. Nanti barangnya serahkan setelah 1 pekan, 2 pekan atau 1 bulan. Jadi pembeli sudah mendapatkan kesempatan, kepastian mendapatkan barang. Ya. Kemudian juga bisa jadi pembeli ini dia untungnya dia mendapatkan harga murah. Ya. Dia mendapatkan barang itu dengan harga
harga murah, tidak sesuai dengan yang ada di pasar. Karena karena dia bayarnya di awal dan barangnya belum diserahkan. Ya. Terkadang barang-barangnya belum diserahkan. Ini diantara jual beli dengan akad salam, intinya ini bisa membantu para produsen untuk memproduksi tanpa mereka jatuh dalam hutang riba. Ya, hutang riba. Kemudian di sini arkanus salami khamsah. Jual beli dengan akad salam ini ada rukun-rukunnya. Ya, ada rukun-rukun yang harus dipenuhi supaya jual beli ini sah. Ya, jual beli ini sah. Yang pertama yaitu muslim. Maksudnya muslim ini pelaku akad ini, al-mushtari, ya, yaitu pembeli atau rabbus salam atau rabbus salam. Jadi yang pertama di antara rukun dari akad jual beli akad salam ini, yang pertama harus ada pembelinya. Kemudian yang kedua musallam ilaih, yaitu penjual. Ada pembelinya, ada penjualnya. Kemudian yang ketiga muslam fihi. Yang ketiga ini barang yang dijual belikan. Ya, barang yang dijual belikan. Yang keempat rasul mal, yaitu harga. Harganya harus disepakati. Harganya harus disepakati di awal akad ini diberadakan. Ya. Kemudian yang kelima adalah siho, yaitu ijab qabul. Ini dalam bahasa Arab harus ada ijab, ya, ijab qabul. Ini diantara rukun-rukun dari akad jual beli akad salam, harus ada 5. Yang mulai dari pembeli, penjual, barangnya, harganya, dan ijab qabul. Harga ini harus di awal, ya, disepakati berapa dan harus diserahkan di awal. Kenapa? Kalau jual beli dengan akad salam, tapi uangnya tidak diserahkan di awal, tapi nanti ditunda, misalnya beli 10 unit motor, 10 unit motor, ya, pembayarannya nanti ditunda. Nanti saja, kalau 1 pekan sebelum barangnya diserahkan nanti saya bayar, ini nggak boleh. Karena nanti ini adalah istilah bayul kali berkali, jual beli utang dengan utang. Ya. Kenapa? Karena penjual ini dia utang kepada pembeli, tapi karena dia utang kenapa? Karena barangnya belum ada. Dan pembeli ini utang kepada penjual karena harganya belum diserahkan. Ini nggak boleh. Namanya jual beli bayul dain bidain. Ya, ini dilarang. Atau bayul kali berkali, yaitu menjual hutang dengan hutang. Ya. Sehingga jual beli dengan akad salam ini harus terpenuhi 5 hal tadi. Harganya jelas di awal dan ditunaikan diberikan secara cash atau kontak. Ya. Kapan kemudian ditentukan waktunya dan tempat diserahkannya kapan. Kemudian far'un yasihu salam halan ka'an yaqul al-mushtari lil bai' aslamtu laka hadhihi nuqud ala an ashtari kilogram bin al-an wa qabada al-mal fil majlis. Jual beli dengan akad salam ini boleh dengan secara tunai. Ya, tidak ada jatuh tempo, tidak ada tenggang waktunya. Misalnya, ka'an yaqul al-mushtari lil bai', seperti pembeli ini mengatakan kepada penjual, aslamtu laka hadhihi nuqud ala an ashtari kilogram bin al-an. Ya, aku berikan uang ini kepadamu untuk aku beli 1 kilo gandum sekarang juga. Ya, jadi uangnya diserahkan dulu, baru dia ngambil barangnya. Tapi saat itu juga ini namanya jual beli akad salam, tapi secara langsung tunai. Yang hampir sama dengan jual beli dengan tunai. Ya. Wa dalil jawaz ala annahu yajuzu salam wa ta'jil wa min babi aula jawazu halan. Ya. Kalau jual beli dengan akad salam ini barangnya belum diserahkan, itu boleh. Maka jual beli dengan akad salam barangnya sudah diserahkan, ini tentunya lebih dibolehkan. Ya, lebih dibolehkan. Kemudian beliau mengatakan far'un yasihu salamu ajjalan kan yaqul al-mushtari lil bai' aslamtu laka hadhihi nuqud al-an ashtari minka kilo qamhin atasal mubada usbu. Maka boleh juga jual beli dengan akad salam, misalnya pembeli ngomong kepada penjual, saya kasihkan uang ini kepada kamu, ya, sebagai harga 1 kilo gandum, yang dimana 1 kilo gandum ini bisa nantinya saya harap bisa saya terima 1 pekan lagi. Ya. 1 pekan lagi. Ini juga diperbolehkan.
Kemudian syarat-syaratnya, kita bahas syarat-syaratnya sebagaimana di matan ini. Syarat-syarat jual beli dengan akad salam, yang pertama an yakuna madbuton bis sifati. Yang pertama an yakuna madbuton bis sifat. Barang yang tadi, kan ini jual beli dengan akad salam, barangnya belum ada. Barangnya belum ada. Tapi harganya di tempat. Jadi penjual ini menjelaskan saya mau produksi baju seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Baju seperti ini, saya butuh modal. Ya. Akhirnya ini harus dijelaskan sama penjual. Ini dan syarat yang pertama an yakuna madbutan bisifat. Jadi barang yang enggak ada itu harus dijelaskan sifatnya secara detail. Secara detail supaya tidak ada unsur gharar. Tidak ada unsur ketidakjelasan. Ini yang pertama. Ya, disebutkan oleh pensyarah bihaisu yantafi al-gharar wal khida' ka tahdid naw'il mabi min harir aw qutnin aw tahdid naw'il hayawan wa sinnuhu wa waznuhu. Ya, kalau jual beli pakaian, kalau penjual menjual pakaian jelaskan pakaiannya bahannya apa, jenisnya apa, modelnya gimana, ya. Kemudian kalau jual beli hewan dengan akad salam maka dijelaskan hewannya bagaimana, umurnya berapa, jenis kelaminnya jantan atau betina, diserahkan kapan. Ini harus dijelaskan dengan sedetail-detailnya. Kalau ada unsur ketidakjelasan maka tidak sah. Kemudian berikutnya wa an yakuna jinsan lam yakhtalit bihi ghairuhu. Barang ini yang dijual belikan itu masih satu jenis yang tidak bercampur dengan barang-barang yang lain. Ya. Tidak bercampur dengan barang-barang yang lainnya. Barangnya harus ditentukan. Ya, jenisnya ini, nah kemudian begini itu harus sesuai, tidak boleh campur-campur dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, walam tadkhulhu an-naru li ikhalatihi. Ya. Alla yakuna qad dakhalathu an-nar. Ya. Tidak boleh dimasuki dengan api atau disentuh dengan api. Li'annahu yasiru ghairu mundabitin kal khubzi aw syai'il matbukh. Ya. Karena kalau tersentuh dengan api seperti roti, maka nanti akan ada ketidakjelasannya. Ini kata pensyarah seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, an la yakuna muayyanan wala min muayyanin. An la yakuna muayyanan an la budda an yakuna daina. Ya. Walau qala aslamtu laka alfa junayhin fi hadzal khatam lam yasih wa lam yanaqid bai'an fil adhar. Ya. Jadi yang keempat ini Allah yakuna muayyan. Jadi barangnya belum ditentukan. Ya, maksudnya barangnya belum ada. Barangnya belum ada. Kalau barangnya sudah ada maka bukan jual beli dengan akad salam. Ya. Walau qala aslamtu laka alfa junayhin fi hadzal khatam. Seandainya ada seorang ngomong, aku akan serahkan uang ini kepada 100 junay. Junay ini dalam uang Mesir kalau salah ya. Aku akan serahkan uang ini untuk cincin yang sudah kamu punya ini, maka ini bukan akad salam. Ya, kayaknya agak beda dengan yang tadi. Kemudian ini yang keempat, ya. Jadi rata-rata jual beli dengan akad salam itu barangnya belum ada. Cuma dijelaskan kriteria-kriterianya saja. Ya. Kriterianya dijelaskan tapi barangnya belum ada atau baru akan diproduksi. Kemudian yang kelima, alla yakuna min muayyanin. Min mawdu'in, tidak jual beli dengan salam yaitu dengan tempat yang tidak ditentukan. Ya. Ka aslamtu ilaika alfa junayhin fi tamri hadzal bustan aw hadhil hadiqah li'annahu qad yanqati bi ajahiyatin aw bayadan aw harikin fayahlikul mabi. Ya. Jual beli dengan salam ini hendaknya tidak ditentukan di tempat tertentu. Ya, harus dari tempat ini misalnya. Harus dari tempat ini. Kenapa? Kalau harus dikhususkan, ya, dikhususkan dari tempat ini, kalau terjadi apa-apa, bingung penjualnya. Ya, bingung penjualnya. Misalnya dia mau jual baju dengan kriteria ini. Ya. Tapi penjual ini enggak menentukan saya nanti ambilnya di tempat ini enggak. Ya. Pokoknya
di waktu yang sudah ditentukan, misalnya 1 bulan atau 2 bulan, yang penting pembeli ini dia menerima bajunya. Entah penjual ini mengambil dari toko ini, toko itu terserah dia. Ya. Ini diantara yang disebutkan oleh beliau. Kemudian masalah idza kana salamu fi qaryatin kabiratin sahha li annahu la yanqati ghaliban la yasihu bi salam fi al-mabi qabla al-qabdi la yasihu bi al-muslim fihi al-bai' al-mabi qabla al-qabdi. Ya, ini diantara tadi syarat-syaratnya yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Sufyan dalam kitab beliau ini. Kemudian berikutnya syurutu sihhati aqdil muslim. Syarat sahnya akad salam. Kalau tadi syarat-syaratnya ya dalam barang-barangnya. Ini termasuk ini qala musannifu summa li sihhatil musallam fihi samaniyatu syara'id. Ya. Untuk syarat sahnya jual beli al-musallam fihi ini maksudnya barangnya ya. Barang yang dijual belikan ini ada 8 syarat. Wa huwa an yasifahu ba'da dzikri jinsihi wa nau'ihi bi sifatil lati yahtalifu biha as-saman. Maksudnya an yasifahu ba'da dzikri jinsihi wa nau'ihi bi sifatil lati yahtalifu biha as-saman. An yusafa ba'da dzikri jinsihi, yaitu di barang ini dijelaskan setelah disebutkan jenisnya apa. Ya. Bisifatil lati yakhtalifu biha saman, yang dimana nanti dengan sifat-sifat ini akan menentukan harganya. Ya. Katahdidin nau'i min dzakarin aw unsa aw min lahmi dha'nin aw baqarin aw haririn aw qutnin wa haythu tantafil jahalatu al-mu'addiyatu lil gharar wal ghishi wal khida'. Ya. Jadi yang pertama syarat barangnya ini tadi harus ada kejelasan sifat-sifatnya. Dengan sifat-sifatnya nanti akan ketemu harganya berapa. Pembeli itu bisa memberikan harga sesuai dengan kejelasan kriteria yang disebutkan oleh penjual. Kemudian wa an yadhkura qadrahu bima yanfil jahalata anhu. Harus ditentukan ukurannya, takarannya, beratnya, ya. Jenisnya, kalau misalnya mobil berapa unit, kalau motor berapa unit, kalau misalnya itu buah berapa kilo, berapa ratus kilo, itu harus dijelaskan. Ya. An yadhkura qadrahu bima yanfil jahala. Supaya ini menghilangkan ketidakjelasan, ya, ketidakjelasan. Kemudian yang ketiga adalah wa in kana mu'ajjalan dzakara waqta mahallihi. Wa in kana mu'ajjalan qadra dzakara waqta mahillihi. Disebutkan waktunya. Disebutkan waktu penyerahan barangnya. Ya. Jadi kalau jual beli dengan akad salam tapi tidak disebutkan waktunya kapan, maka ini tidak sah. Harus disebutkan waktunya kapan diserahkan. Ya. Supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Baik, kita dengarkan dulu, nanti kita lanjutkan 5 yang tersisa. Ya. Kan ada 8, masih kita sebutkan 3. Wallahu a'lam.
Baik, kita lanjutkan tadi yang keempat. Di antara syarat-syarat sahnya akad jual beli dengan akad salam. Yang keempat, wa an yakuna mawjudan indal istiqaqi fil ghalib. Ya. Maksudnya barang yang dipesan itu harus tersedia pada waktu pengambilannya. Ya, barang yang dipesan itu harus tersedia pada waktu pengambilannya. Kalau orang ini jual beli beras, misalnya 200 kilo, ya, karena mau mengadakan walimah 200 kilo dengan ini, barang uangnya sudah diserahkan kepada penjual. Ya, nanti saya 1 minggu lagi saya tunggu berasnya ya di rumah saya. Maka penjual ini nanti dia sudah dapat uangnya, dia cari, ya, pokoknya 200 kilo ini kira-kira harus bisa lah dilakukan oleh penjual sehingga dia terima. Kalau sekiranya ini berat ya jangan diterima. Ya. Jadi yang keempat ini anyakuna mawjudan, barang yang dipesan atau dibeli itu harus tersedia pada waktu pengambilannya, sudah tersedia. Ya, harus tersedia. Kemudian yang kelima, wa an yadhkura mawdi'a qabdihi. Wa an yadhkura mawdi'a qabdihi, disebutkan tempat pengambilannya. Ya, tempat pengambilannya di mana. Kalau tadi jual barang atau sepatu atau pakaian dengan kriteria tertentu, kalau sudah selesai misalnya 2 bulan, nanti ambilnya di mana? Apakah di tempat terjadinya akad, atau di rumahnya penjual, atau di rumahnya pembeli? Ya, ini untuk menghindari terjadinya persengketaan harus dijelaskan dari awal tempatnya pengambilannya di mana atau tempat penyerahannya di mana. Ya, ini yang kelima, anyakura mawdi'a qabdihi. Yang keenam, wa an yakuna samanu ma'luman. Wa an yakuna samanu ma'luman, harganya itu harus jelas. Ya, harganya harus jelas ditentukan di awal. Karena ini kalau nggak jelas di awal, pasti akan terjadi persengketaan, akan terjadi perselisihan, permusuhan, ya, karena ketidakjelasan harga. Jadi pihak penjual itu harus bisa menjelaskan barangnya yang akan diproduksi, dan pembeli harus juga menjelaskan saya harganya sekian, ya, saya bayar tunai, entah itu transfer atau uang cash dan sebagainya. Ya, ini an yakuna samanu ma'luman. Ay la budda an yakuna ra'sul mali fi salami halan ma'luman wa illa sara bai'u dain bidain wa la yasbu wa la yasik. Karena kalau harganya ini enggak jelas, harganya ditunda, maka ini tadi seperti yang kita katakan, itu jual beli utang dengan utang. Yang ketujuh, an yataqabada qabla tafarruq. Ya. Pemesan harus sudah membayar sebelum berpisah. Jadi penjual sama pembeli ini kan barangnya belum ada di pihak penjual, tapi pembeli ini sudah harus punya uang, ya. Dan uang ini harus sudah diserahkan atau ditransfer ke rekening penjual sebelum mereka berpisah, ya. Sebelum mereka berpisah. Ay qabada ra'sal mali fil majlis qabla an yatafarraqa al-aqidan wa illa batala aqdu. Ya. Jadi kalau penjual dan pembeli ini berpisah, tapi harganya uangnya belum diserahkan dan penjual belum menerima, maka jual beli ini tidak sah. Ya, tidak sah karena ini jual beli utang dengan utang, ya, utang dengan utang. Kemudian yang ke-8, ini yang terakhir dari syarat-syarat yang disebutkan oleh beliau, an yakuna aqdus salami najizan la yadkhuluhu khiyarus syart. Akad salami harus selesai dan tidak boleh dimasuki dengan khiyar syart, janji persyaratan. Ini kalau masalah khiyar ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya. Jadi akad salam ini tidak boleh disertai dengan akad syarat. Ya. Syaratnya nanti saya pakai dulu, saya lihat dulu, saya cek dulu, nggak boleh. Ya. Lianna ta'khira fihi ghararun wal khiyaru yamna'ul mulka. Karena kalau ada khiyar syart, maka itu jadi gharar. Ya, ini akan merugikan penjual, ya, merugikan pihak penjual. Ini yang berkaitan. Adapun khiyar majelis itu boleh. Kalau khiyar syart enggak boleh. Yang boleh khiyar majelis. Khiyar majelisnya sebut fi salam li umumi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
al-bayyinah bil khiyar ma lam yatafarraqa. Jadi yang boleh itu khiyar majelis. Ya. Jadi khiyar majelis itu kan ada dua penjual pembeli. Pembeli ini pesan. Ya, atau penjual ini saya punya barang ini, barang ini masih jarang yang produksi. Ya, akhirnya ditawarkan kepada orang yang punya uang. Baik. Ya. Saya mau dan saya mau bayar. Tapi sebelum saya bayar, saya pikir-pikir dulu. Ini namanya khiyar majelis. Itu masih boleh. Ya, selama belum berpisah. Ya, kalau sudah mau berpisah maka harus terjadi pembayaran dulu. Kalau belum terjadi pembayaran maka ini tidak sah dalam jual beli dengan akad salah. Jadi mungkin yang bisa kita bahas, semoga punya gambaran ya. Karena ini kan kita baca matan dari punyanya Bu Suja. Ada pun secara detail, secara studi kasus itu mungkin nanti kita perlu bahas di fikih kontemporer. Ya. Jadi tidak cukup kita belajar fikih muamalah dari kitab matan ini saja. Karena apalagi kan kita zaman semakin berkembang, semakin maju, ya, maka mungkin ada kasus-kasus tertentu yang itu tidak dibahas di buku-buku fikih seperti buku klasik ini kan buku fikih klasik, ya. Ada buku-buku fikih yang itu kontemporer studi kasus. Bagaimana kalau ini terjadi, Jadi yang penting kita tadi punya gambaran, rukun-rukunnya itu ini, syarat-syaratnya ini. Kalau syaratnya nggak terpenuhi, maka jual beli ini tidak sah. Ya. Insya Allah ini yang bisa kita sampaikan, kurang banyak kita mohon maaf. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti setelah sholat isya saja. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang gadai. Ya. Ini gadai itu bagaimana, rukun-rukun gadai itu gimana, gadai yang syar itu kayak gimana. Ya. Sehingga kita tidak terjatuh dalam riba, karena bisa jadi nanti dalam gadai ini juga ada ribanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Kita bersiap-siap sholat isya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.